Bentuk Gunung Taranaki yang tertutup salju di tengah-tengah Taman Nasional Egmont di Selandia Baru dikelilingi oleh hutan berwarna gelap yang lebat. Hutan gelap itu menciptakan lingkaran hijau suram di sekitar area gunung. Dari atas, lingkaran ini terlihat hampir sempurna, tapi semua itu berkat petani setempat. Mereka menggunakan semua tanah subur yang ada dan menghasilkan skema warna yang kontras. Gunung berapi kerucut hampir sempurna ini, yang merupakan fenomena geologis langka, sesekali meletus dalam rentang waktu lebih dari 100.000 tahun. Gunung ini makin tinggi dan makin besar setelah setiap letusan. Diperkirakan sekitar 50 tahun lagi, gunung berapi ini bisa mengubah area itu menjadi Pompei baru. Di Italia, ada satu tempat unik yang dikenal sebagai kelinci pink raksasa. Kamu bisa menemukan karya seni raksasa ini di lapangan hijau Gunung Colletto Fava di Italia Utara. Kelinci sepanjang 60 meter dan setinggi 6 meter ini muncul pada tahun 2005. Kelinci ini diciptakan oleh grup seni Gelitin dari Wina. Bukan cuma punya desain aneh dan unik, kelinci ini juga hasil rajutan. Tim ini butuh 5 tahun untuk menyelesaikan struktur lembutnya. Hasilnya seperti mainan boneka biasa. Pengunjung bisa memanjat kelinci ini dan mengabadikan pemandangan di sekitarnya. Tapi karena ditaruh di atas bukit, karya seni ini sudah lapuk. Lagi pula, kelinci ini hanya ditargetkan untuk bertahan maksimal 20 tahun. Kelinci pink cerah ini berubah menjadi abu-abu dan sudah hampir menghilang. Kalau melihat gambar satelit Google Maps saat ini, kamu mungkin hanya akan melihat garis luarnya. Meski tidak sepopuler Glacier Old Faithful, mata air Grand Prismatic di Taman Yellowstone, Wyoming adalah salah satu pemandangan paling spektakuler untuk dilihat, bahkan dari permukaan tanah. Tapi dari atas, perpaduan warna jingga, kuning, dan hijau cerah benar-benar menampilkan kecantikannya. Ini adalah salah satu mata air terbesar di dunia, lebih besar dari lapangan sepak bola, dengan panjang 110 meter. Air panas di dalamnya bergerak 36 meter ke permukaan. Mata air ini adalah tempat makannya bakteri pecinta panas yang berubah warna di air lebih dingin. Seorang sutradara tengah mencari area unik untuk rekaman dan menemukan pulau terapung misterius di timur laut Argentina. Hampir benar-benar bulat dan dikelilingi oleh hutan gelap. Pulau ini bikin kamu ngeri. Gak heran kalau tempat itu dijuluki mata. Dengan bantuan timelapse dari Google Earth, kita bisa melihat daratan di tengahnya bergerak. Tidak diam seperti yang diyakini banyak orang pada awalnya. Tanah bulat berdiameter 120 meter ini, yang ketebalannya berkisar antara beberapa sentimeter sampai beberapa meter, mengapung dengan tenang di perairan jernih. Bahkan juga berputar perlahan, karena didorong oleh air dingin dari bawah. Air ini masih terus dipelajari, karena benar-benar beda dengan area di sekitarnya. Dari atas, bentuknya tidak lebih dari pulau kecil yang terletak di Teluk Homebush, Australia. Tapi, jika diperbesar, perspektifmu akan berubah. Teluk yang dulunya pelabuhan dagang sukses ini, kini diisi 4 kapal kargo terbengkalai yang terlalu sulit dipindahkan. Begitu dinonaktifkan, kapal-kapal ini ditinggalkan di teluk itu dan dilupakan. SS Arfield berubah dari bangkai kapal yang rusak menjadi cagar alam kecil nan indah. Kapal ini dipenuhi pohon bakau yang tumbuh menyelimutinya dan perlahan-lahan memecah lambungnya. Di Gurun Gobi, timur laut Tiongkok, simbol aneh muncul di beberapa area. Teori-teori yang mencoba mengartikannya pun bermunculan. Apa mungkin ini tanda-tanda kuno seperti garis Nazca yang ditemukan di Peru? Dugaannya berkisar dari pola cuaca aneh dan jaringan pipa untuk pengembangan masa depan, hingga area bidikan senjata. Tapi, ternyata bukan. Ini hanya simbol khusus yang digunakan untuk mengalibrasi kamera satelit Tiongkok. Badlands Guardian di Walsh, Kanada, adalah salah satu tempat paling terkenal dan menarik yang bisa kamu temukan di Google Earth. Bentuknya mirip kepala yang diukir ke tanah. Hiasan kepala berbulu yang biasa dikenakan penduduk asli Amerika ada di atas kepalanya. Desain itu pasti juga modern, karena wajah ini terlihat mengenakan earphone. Sayangnya, ini cuma jalanan sederhana yang berujung ke rig pengeboran minyak. Dari permukaan tanah, pemandangannya tidak begitu mengesankan. Bentuknya cuma kayak tambang bebatuan biasa yang telah diterpa musim. Namun, fenomena ini tidak lebih dari efek pareidolia. Efek serupa yang membuatmu melihat bentuk tertentu di awan. Pulau di tengah danau di atas pulau.
di danau di atas pulau. Agak ribet ya, tapi tempat ini ditangkap dengan indah oleh Google Earth. Sebuah pulau kecil bernama Vulcan Point terletak di tengah danau kawah di sebuah pulau bernama Pulau Vulcano, di tengah danau bernama Danau Taal di Pulau Luzon, Filipina. Ini adalah salah satu dari 2 danau di dunia yang punya pulau 3 lapis di tengahnya. Gunung berapi Taal masih aktif, dan karena danau besarnya berada di dalam kawah, risiko tsunami vulkanis selalu menghantui. Tsunami ini bisa dipicu oleh puing-puing yang jatuh ke danau setelah letusan, dan ini mungkin menimbulkan ombak di danau yang kemudian tumpah ke sisi-sisi kawah. Crop Circle Firefox muncul di ladang jagung Oregon pada tahun 2006. Tapi ini bukan fenomena yang misterius ataupun langka. Untuk merayakan unduhan browser Firefox yang ke-50 juta, grup pengguna Linux dari Universitas Negeri Oregon menciptakan logo raksasa ini. Luasnya lebih dari 4.180 meter persegi. Anggota kelompok itu meratakan semua tanaman membentuk lingkaran yang hampir sempurna. Setelah 2 minggu perencanaan yang cermat, bentuk ini selesai dalam 24 jam. Hasil akhirnya berdiameter lebih dari 60 meter dan tidak terlihat dari jalan, melainkan hanya bisa dipandang dari langit. Kolam biru cerah yang paling indah ditemukan di tambang Intrepid Potash di dekat Moab, Utah. Sebagian besar kalium oksida muncul di daerah bergurun saat lautan atau danau di daratan mengering. Saat menguap, airnya meninggalkan endapan garam kalium. Sebagian besar kolam evaporasi lebih kemerahan, tapi ditambahkan pewarna khusus ke area ini. Air yang lebih gelap menyerap lebih banyak sinar matahari dan panas, lantas mempercepat proses penguapan, sehingga garam jauh lebih cepat terbentuk. Pemandangan udara yang menakjubkan pun terlihat. Membuat logo iklan terbesar di bumi adalah sesuatu yang pasti diimpikan setiap agen pemasaran, dan Coca-Cola melakukannya pada tahun 1986. Logo ini adalah patung raksasa yang hanya dapat dilihat secara menyeluruh dari langit. Masalah terbesar dari iklan seperti ini adalah hampir tidak ada yang tahu tentangnya. Tinggi iklan raksasa ini 50 meter dan lebarnya 120 meter. Iklan ini dibangun dari 70.000 botol Coca-Cola kosong di Arica, Chili Utara. Monumen raksasa ini diciptakan untuk merayakan ulang tahun Coca-Cola ke-100. Gitar seukuran ini hanya bisa dilihat keindahannya dari tempat sangat tinggi. Hutan berbentuk unik ini terletak di selatan Cordoba di wilayah Pampas, Argentina. Dikenal sebagai hutan gitar, luasnya hampir mencapai 1 km. Hutan ini dipenuhi lebih dari 7.000 pohon siprus dan eukaliptus. Seorang petani Argentina berusia 74 tahun dengan bantuan anak-anaknya berhasil mengubah tanah ini menjadi tempat yang indah. Semua ini dilakukan sebagai persembahan untuk istri tercintanya. Dari atas, area ini tampak hanya seperti kumpulan bebatuan besar di tengah danau. Tapi ini sebenarnya kolam Kudanil di Tanzania. Kudanil mudah ditemui di seluruh sungai Tanzania. Tapi ini adalah tempat terbaik di Serengeti untuk melihat kudanil berkeliaran. Kudanil di sana berenang dalam kelompok besar yang berisi sekitar 200 ekor. Mereka memenuhi perairan dan mengisi setiap sentimeter persegi ruang yang ada. Kalau kamu tidak bisa ke Tanzania untuk melihat pemandangan ini, Google Earth memberimu kesempatan untuk mengalaminya dari rumahmu yang nyaman. Ada banyak kolam berukuran besar di dunia. Lalu ada kolam di San Alfonso del Mar, sebuah resort di luar kota Santiago, Chili. Ini merupakan kolam terbesar di dunia yang pernah dibuat. Biaya pembangunannya hampir mencapai 30 kuadriliun rupiah. Ukuran kolam ini kira-kira setara 16 lapangan football. Air untuk kolam renang ini diambil dari Samudra Pasifik. Air ini disaring dan diolah beberapa kali sehari agar kolam raksasa ini tetap bersih. Ada juga kolam air asin di dalam piramida kaca besar, khusus bagi kalian yang ingin berenang di dalam kolam. Aduh, mulai pusing aku. Pola berputar aneh dan misterius muncul di gurun pasir Mesir pada tahun 1997. Saat desain ini pertama kali ditemukan di Google Earth, banyak orang mulai mengira-ngira pola apa itu sebenarnya. Ternyata ini adalah karya seni raksasa bernama Napas Gurun. 2 spiral ini disusun berlawan. Satu spiral adalah tumpukan pasir mengerucut, sementara yang lainnya berupa kawah mini.
Saat seni ini pertama kali selesai, spiralnya mengarah ke pusat genangan air. Tapi sekarang, airnya sudah mengering.